Dalam dunia otomotif, negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, dan Jepang telah lama memimpin dengan berbagai mobil yang mereka tawarkan dan disukai oleh banyak orang. Namun akhir-akhir ini, ada satu negara yang mobil-mobilnya menjadi populer banget dan jumlahnya terus bertambah, mau itu di pameran atau di jalanan. Negara itu adalah Cina. Di Indonesia aja, mobil Cina udah populer banget, terutama mobil listriknya, mau itu dari Chery, BYD, atau Wuling. Dan kita tahu kalau di zaman sekarang, mobil listrik itu lagi naik daun. Dengan banyaknya mobil listrik dari Cina yang bermunculan, gue jadi bertanya-tanya, kenapa mobil Cina sangat populer di dunia? Nah, itu yang bakal gue coba jawab di video kali ini. Nah, untuk sedikit konteks sejarah, Cina, seperti kebanyakan negara Asia, dulunya masih miskin. Industrinya masih cacat. Jadi untuk mempercepat perkembangan industri, mereka punya kebijakan di mana setiap perusahaan luar yang mau buka usaha di Cina harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Cina dan melakukan transfer teknologi supaya orang Cina bisa mengerti tentang industri tersebut. Salah satu industri yang banyak berinvestasi di Cina adalah industri otomotif. Dengan yang paling besar adalah Volkswagen yang bekerja sama dengan SAIC Motor dan FAW Group untuk membentuk Volkswagen Group China. Dengan adanya transfer teknologi, tentu pengetahuan dan kemampuan dari para pekerja Cina meningkat, dan pemerintah Cina sejak 2001 telah menjadikan teknologi mobil listrik sebagai salah satu prioritas mereka. Nah, kenapa mereka milih mobil listrik dan bukan mobil mesin pembakaran? Itu karena kalau mereka mencoba membuat mobil mesin pembakaran, pasti bakal ketinggalan jauh. Cina juga sadar kalau mereka juga nggak bisa bersaing dengan mobil hybrid, karena mobil hybrid itu tetap mengutamakan digunakannya mesin pembakaran, dengan baterai sebagai tambahan tenaga aja. Jadi mendingan fokus aja pada teknologi mobil listrik, di mana pada saat itu belum ada saingannya. Mulai dari 2009, pemerintah Cina memberikan banyak subsidi kepada perusahaan-perusahaan di Cina untuk membuat mobil, bis, dan taksi listrik. Awalnya cuma sedikit yang terjual, tapi kalau kita maju ke tahun 2022, lebih dari 6 juta mobil listrik udah terjual di Cina. Itu bukan jumlah yang terjual dari 2009 ke 2022, tapi total semua mobil listrik yang udah terjual di 2022 aja. Kalau menurut lo itu udah gila, lo belum siap dengan apa yang gue bakal kasih tahu nih. Di tahun yang sama, Cina memproduksi 60% dari semua mobil listrik yang beredar di dunia. Mereka udah menjadi negara pengekspor mobil paling banyak sejak 2020. Dan di 2023, Cina berhasil mempertahankan posisinya sebagai negara pengekspor mobil terbanyak dengan berbagai merek yang mereka tawarkan. Di mana mereka berhasil mengalahkan Jepang dengan total 5,22 juta mobil dari Januari sampai Desember 2023. Dibandingkan dengan Jepang yang hanya mengekspor 4,3 juta mobil pada tahun yang sama. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih Cina menjual mobil listrik sebanyak itu? Itu karena mereka menawarkan mobil listrik dengan harga yang lebih murah dibanding mobil listrik yang dibuat sama negara lain. Itu bisa tercapai karena kalau kita lihat dari grafik yang keren ini, mereka memegang mayoritas dari rantai produksi baterai, dari proses penghilangan sampai jadi barangnya. Itu semua membuat mobil Cina bisa lebih murah karena baterainya pun mereka yang bikin sendiri dan bukan impor dari pihak lain. Selain rantai produksi yang mereka pegang, baterai yang mereka buat juga lebih murah karena mobil-mobil Cina menggunakan lithium iron phosphate battery atau baterai LFP. Nah, tipe baterai ini beda dengan baterai yang umumnya dipakai pada mobil listrik, yaitu baterai lithium ion. Baterai LFP ini lebih murah dibanding baterai lithium ion, karena baterai LFP hanya mengandung besi, sedangkan baterai lithium ion mengandung nikel dan kobalt yang jauh lebih mahal. Selain itu, baterai LFP ini jauh lebih aman, karena nggak gampang terbakar, dan lebih mudah untuk didaur ulang, karena nggak mengandung senyawa yang beracun untuk lingkungan. Walaupun pada awalnya baterai LFP nggak bisa menghasilkan energi sebanyak baterai lithium ion, perusahaan baterai Cina yang bernama Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL berhasil membuat baterai LFP di mana jumlah energi yang dihasilkan nggak beda jauh dengan baterai lithium ion dengan harga yang masih terjangkau. Nah, setelah gue jelasin itu semua, kita balik ke pertanyaan dari video ini, yaitu kenapa mobil Cina sangat populer di dunia? Itu karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan saingannya, dan ditambah dengan populernya mobil listrik di zaman sekarang, membuat banyak mobil Cina yang laku keras di dunia. Masuk akal sih kenapa mereka jadi nomor satu. Dulu kalau gue keluar rumah dan lihat jalanan Indonesia pasti dipenuhi sama mobil Jepang. Tapi sekarang udah mulai dipenuhi sama mobil Cina. Walaupun jumlahnya masih belum sebanding, secara perlahan semakin banyak orang yang beli mobil Cina. Di pameran mobil juga gitu. Kemarin aja gue ke IMS 2024 dan disitu banyak banget merek Cina. Kayak BYD, Wuling, dan Chery. Nggak ada yang ngira sih, bahkan gue nggak ngira kalau sejak tahun 2020
mobil Cina bakal laku keras di seluruh dunia. Awalnya gue juga kaget dari mana mobil-mobil Cina ini kok tiba-tiba pada bertebaran di pameran dan di jalanan ya. Dan ternyata mereka udah jadi pengekspor mobil nomor 1 di dunia loh. Gue aja sampai kaget tuh. Jadi gimana pendapat kalian tentang mobil-mobil Cina? Apakah kalian suka? Gue pribadi sih belum menemukan mobil Cina yang gue suka ya. Soalnya kebanyakan yang mereka buat itu mobil listrik dan gue nggak terlalu suka ya dengan mobil listrik. Walaupun ada beberapa yang kelihatannya keren. Contohnya BYD Seal. Bentuknya lumayan bagus sih. Tapi gue pengen tahu pendapat lo di kolom komentar. Kalau kalian suka video kali ini jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.